Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Reni dan Bu Fajri dalam MUPEL tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 untuk pembelajaran 6 tentang hubungan hak dan kewajiban. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Masih ingat kan anak-anak tentang cerita yang kemarin kalian baca? Ketika kalian mengerjakan teks eksplanasi, nah itu merupakan salah satu contoh hak dan kewajiban dari para penemu listrik. Yuk sekarang kita belajar hubungan antara hak dan kewajiban manusia. Kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap orang melakukan kewajiban untuk mendapat haknya. Sebaliknya, seseorang melakukan kewajiban karena sudah mendapat haknya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Kewajiban bersifat mutlak. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, seseorang dapat dikenakan hukuman, baik secara hukum maupun sosial. Sebagai seorang anak, kita memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapat pendidikan, serta mendapat perlakuan yang layak. Hak anak tersebut sekaligus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kita harus melakukan kewajiban untuk mengimbangi hak yang telah didapatkan dari orang tua. Contoh kewajiban seseorang anak kepada orang tua sebagai berikut. 1. Kewajiban untuk patuh kepada orang tua. 2. Kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. 3. Kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Ini ya anak-anak, kewajiban kalian yang harus kalian laksanakan setiap hari ya, tanpa ada kata libur. Itu kewajiban kalian ya, seorang anak kepada orang tua. Lanjut. Kewajiban anak tersebut sekaligus menjadi hak orang tua yang didapatkan dari anak-anaknya. Selain contoh hak dan kewajiban tersebut, sebagai warga negara, kita juga memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan. Contoh hak sebagai warga negara sebagai berikut. 1. Hak untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalian harus taat agama ya. Nih, menjalankan ibadah, kalian sholat, nah ini merupakan hak kalian. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan perlindungan dari hukum dari negara. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, seperti kalian belajar, sekolah, nah ini merupakan hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara antara lain, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menjaga harkat martabat bangsa, mengharumkan nama bangsa, menjaga perdamaian dan persaudaraan, serta menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sekolah, kita berhak mendapat pendidikan yang layak dan kasih sayang dari guru. Untuk mengimbangi hak yang diperoleh, kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, dan melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang dan bertanggung jawab. Jika tidak, akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan, baik di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Oleh karena itu, laksanakan hak dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Jadi anak-anak, semoga dengan materi ini kalian paham ya, apa hak dan kewajiban kalian yang harus kalian laksanakan sebagai anak. Nah, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Tuh, anak-anak, renungkan ya. Anak-anak, ada bacaan ya. Silakan buka buku paket tematik kalian halaman 57. Di situ ada bacaan tentang hak dan tanggung jawab. Ya, hak dan tanggung jawab. Bu Reni bacakan ya. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Setelah membaca teks tersebut, kerjakan paket kalian halaman 58 dan 59 di buku tugas tematik. Nih anak-anak, nah ini silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Hak Ani itu apa? Ditulis di sini. Kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban apa, manfaat kewajiban apa, di sini ditulis di sini, dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Silahkan dikerjakan ya. Selanjutnya, nah ini yang paket halaman 59. Nah, nih silahkan nanti dikerjakan. Di sini ada hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajiban kalian apa? Ditulis di sini. Di sini terus dampak jika bertanggung jawab, dampaknya apa? Manfaat kewajiban itu apa? Dan yang terakhir dampak jika tidak bertanggung jawab. Itu ya. Ini tugas yang halaman 59 ini nama kalian masing-masing. Silakan nanti sesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di kehidupan kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian jadi anak yang lebih solih lagi dan lebih bertanggung jawab akan hak dan tanggung jawab kalian. Gitu ya anak-anak. Sekian dari Bu Reni dan Bu Fajri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.